Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini Senin 30 November 2020, kita akan bersama-sama berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari kitab Mika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka ataupun duka, karena kami percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, yang mana kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya. Biarlah Engkau memberkati kami sekalian pun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kebaikan dan sukacita boleh kami dapati dan pedoman hidup kami berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita, Mika, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan di bawah perikop, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya." Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan firman Tuhan yang datang kepada Mika tentang apa yang dilihatnya mengenai Samaria dan Yerusalem. Hal yang kemudian diperlihatkan bagi kita adalah bagaimana Sion akan menjadi pusat kerajaan damai. Dalam nas ini digambarkan secara khusus ayat 1-5. Yang pertama, bagaimana rumah Tuhan akan ditegakkan atas gunung-gunung lain dan orang berduyun-duyun akan datang ke sana. Yang kedua, Tuhan akan menjadi hakim dan wasit di antara banyak bangsa. Yang ketiga, akan terjadi kedamaian yang mana pedang dan tombak akan diubah menjadi mata bajak dan pisau pemangkas. Tidak ada yang belajar perang. Yang keempat, segala bangsa berjalan demi nama Allah mereka, tetapi kita berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara yang diberkati Tuhan, sedikit terlepas dari nas. Beberapa waktu terakhir kita mungkin seringkali dikejutkan dengan berbagai macam hal dan juga berita. Yang pertama tentunya tentang wabah penyakit COVID-19 ini, yang mana penderitanya semakin tinggi, tetapi di satu sisi juga tingkat kesembuhannya semakin baik. Yang kedua tentang bencana alam di sekitar kita. Yang ketiga mengenai intoleransi antar umat beragama, yang membuat kelakuan beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bertindak dengan penuh kekejian dan tidak berperi kemanusiaan, yang membuat kita tentu merasa risih, risau, bahkan was-was.
Dan kalau boleh jujur, saya pun juga merasa hal yang demikian. Tetapi kemudian hal ini membuat saya merenung ulang atas apa yang sudah terjadi. Hal ini membuat saya mengingat satu nas firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayatnya yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saya sesungguhnya bingung, saudara. Ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan agama dan membuat mereka merasa legal untuk memperlakukan sesama manusia dengan penuh kekejian. Saudara, dengan tindakan-tindakan seperti ini, kita jangan sampai terprovokasi atas ulah orang-orang yang demikian, karena mereka sesungguhnya tidak menginginkan kedamaian. Karena kita juga memiliki pegangan satu hal yang pasti dan merupakan jaminan hidup saya dan saudara sampai selama-lamanya, yaitu bahwa Tuhan kita dalam Yesus Kristus akan menyertai kita dalam setiap keadaan yang akan kita hadapi, karena kita adalah milik Tuhan. Sehat atau sakit, bahkan hidup dan mati kita adalah kepunyaan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini juga kita sudah memasuki masa-masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Menunggu sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat membosankan, karena bagi beberapa orang, menunggu adalah posisi yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan membuat ia hidup dalam ketidakpastian. Tetapi berbeda halnya saat kita menanti kedatangan kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ada kepastian yang kekal. Saudara, kalau Natal, kita biasanya mengisinya dengan berbagai acara. Makanan yang enak, hiasan Natal dan juga kemeriahan lainnya. Pertanyaan saya, kalau Advent, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan, saudara? Apakah kita harus mengisinya dengan tangis dan air mata? Secara spiritual, harusnya demikian. Karena saat ini kita harusnya menghayati dan menyadari atas keberdosaan dan ketidakmampuan kita menghadapi dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ada ilustrasi khotbah tentang Natal. Katanya, jadikanlah setiap harimu adalah Natal, setiap harimu adalah kelahiran Juru Selamat. Maka engkau akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat itu setiap saat dalam hidupmu dalam sukacita. Luar biasa. Nah, coba kalau kita juga terapkan hal ini saat kita memasuki masa-masa Advent, masa-masa penantian. Maka kita selalu menanti dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kewaspadaan, sehingga kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang jahat yang merugikan orang lain. Karena sesungguhnya saudara, penyakit utama dalam hidup kita adalah merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, suka mengumbar keburukan dan aib orang lain tetapi tidak melihat diri sendiri. Kita mengabaikan nilai kasih dan penghargaan atas orang lain. Kita mengabaikan apa yang seharusnya menjadi paling penting dalam kehidupan kita. Saudara, sepak terjang kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kejahatan bisa digambarkan seperti arus deras yang bisa menyeret orang percaya jatuh ke dalam maut. Karena itu, firman Tuhan kali ini memperingatkan kita, menasehati kita bahwa kita mempunyai Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa, yang mana Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai gunung yang akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang lain. Orang yang ingin diselamatkan harus berlindung padanya. Tuhan akan menjadi pusat yang mengatasi segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa diandalkan selain
kekuatan Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita setiap saat selalu waspada dan berhati-hati, agar kita tidak turut dan jatuh di dalam dosa, sehingga kita bisa berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Ingat khotbah hari Minggu kemarin? Berjaga-jagalah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan, yang mana boleh mengingatkan dan menegur kami, agar kami tetap mawas diri, waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Demikian pula ya Tuhan, saat ini kami menaikkan seru dan doa kami kepada Tuhan, agar biarlah Engkau menyertai dan memberkati setiap keberadaan dan keadaan hidup kami, suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, atau bahkan dalam pergumulan dan permasalahan yang berat yang menimpa kehidupan kami pribadi bahkan keluarga kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami, di dalam berbagai keadaan yang boleh kami hadapi, dan Tuhan selalu memegang tangan kami, karena Tuhan adalah gunung perlindungan kami sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami tentu masih dikuasai rasa ketakutan dan kekhawatiran, bahkan kecemasan dalam menjalani kehidupan akibat wabah COVID-19 ini. Ada begitu banyak saudara-saudari kami, ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitar kami yang terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kami imunitas tubuh yang kuat, hati yang gembira, hati yang tetap terarah kepada Tuhan, sehingga apapun juga yang boleh kami hadapi, kami tetap berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, sambil juga menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjaga melindungi kami, menjaga melindungi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Dengan demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas dan tanggung jawab kami yang boleh dipercayakan kepada kami, agar biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab dan penuh dedikasi atas apa yang boleh dipercayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu, Engkau memberkati kami dengan sukacita-Mu, sehingga kami berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saat ini pula Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Konut. Biarlah Engkau memberkati segenap jemaat-Mu, Engkau memberkati segenap pelayan-Mu Tuhan, pendeta, penatua, diakon, bahkan orang-orang yang turut terlibat dalam pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jemaat yang ada di Konut ini, sehingga dalam hidup mereka akan menjadi saksi yang hidup, menyatakan betapa sungguh baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dalam pertumbuhan iman dan rohani yang benar kepada Tuhan, sehingga mereka akan menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada. Ya Yesus Tuhan kami menyerahkan setiap perencanaan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, agar biarlah apa yang kami hadapi hari ini, esok dan seterusnya adalah sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami menyerahkan apa yang boleh terjadi dalam hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seru doa kami ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.